Baik, kita lanjut dengan peluang suatu kejadian. Pernahkah Anda mendengar istilah berapa peluang Anda lulus ujian? Ujian nasional. Atau berapa peluang tim berhasil untuk menjadi Piala Dunia nanti tahun 2022? Nah, pada kehidupan sehari-hari banyak sekali kita mendengar kata-kata peluang-peluang seperti itu ya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan kenali dulu beberapa istilah dalam peluang. Ada istilah yang pertama namanya percobaan. Percobaan itu adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Percobaan itu kegiatan, nanti pasti ada hasilnya. Contohnya kegiatannya apa? Percobaan melemparkan sekeping mata uang logam. Kalau orang Piala Dunia biasanya di awal pertandingan pasti wasitnya melantunkan uang logam. Itu nanti ada kemungkinan hasil dari sebuah percobaan. Nah, kemungkinan hasil itu istilah yang keduanya namanya ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang mungkin tadi dari suatu percobaan. Nah, simbol dari ruang sampel, simbolnya adalah S besar. Di SMP saya rasa sudah mengingatkan kembali. Banyak anggota ruang sampel disimbolkan dengan NS. Ya, banyaknya NS. Kemudian anggota-anggota dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Contoh, ada pelemparan sekeping uang logam yang pertama tadi. Maka ruang sampelnya atau kemungkinan apa saja yang muncul adalah permukaan yang muncul adalah angka atau gambar. Di atas angka atau gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka, gambar. Kemudian titik sampelnya atau banyak ruang sampelnya di sini adalah 2 karena angka dan gambar. Titik sampelnya kita masing-masing angka dan gambar. Kalau dia digabung, dia namanya ruang sampel, anggota masing-masing namanya titik sampel. Baik, lanjut. Contoh yang kedua, peristiwa pelemparan 2 buah uang logam. Nah, kemungkinan apa yang muncul itu sudah di awal sekali kita belajar statistika, kita bisa menentukan kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari pelemparan 2 buah uang logam. Ada kita menggunakan diagram pohon ya, kayak mengingatkan kembali diagram pohon. Kalau 2 uang logam, ya koin 1, uang logam 1, angka gambar. Pasangannya koin kedua apa? Ya angka gambar lagi, sehingga AA, AG, GA, sorry ini GS saya bikin, GA, GG. Atau kalau dengan diagram, dengan tabel, diagram pohon dengan tabel, karena ini 2 variabel ya, 2 uang logam. Nah, kita dapatkan nanti pasangannya koin 1 AG, koin 2 juga AG, sehingga AA, AG, GA, GG. Sehingga banyak ruang sampelnya, himpunannya adalah AA, AG, GA, GG, dan banyak titik sampelnya ada 4 masing-masing dia. Paham ya? Nah, istilah yang ketiga sesudah kita tahu ruang sampel ada kejadian. Kejadian kalau ruang sampel itu kemungkinan apa saja yang muncul dari suatu percobaan. Kalau kejadian adalah himpunan dari hasil percobaan yang diinginkan. Nah, disimbolkan dia biasanya dengan huruf besar A, misalnya A besar. Contoh, pada peristiwa pelemparan 1 buah dadu, 1 kali, kejadian munculnya angka genap, berarti kemungkinannya kita cari dulu, kita namakan dia ruang sampel. Kalau 1 dadu dilantunkan, permukaannya ada 6, 1 sampai 6. Maka dadu genap, karena yang diminta angka genap, berarti anggotanya kan dari sini kita ambil 2, 4, 6. Maka banyaknya kejadian adalah 3. Paham ya? Kita lanjut ke definisi peluang setelah tahu istilah-istilahnya. Definisi peluang. Peluang suatu kejadian itu adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi di suatu percobaan. Atau kejadian yang diharap muncul dengan kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Maka kalau bentuknya akan menjadi PA, peluang kejadian A sama dengan banyak kejadian A dibagi banyak kejadian yang mungkin. Kalau banyak kejadian yang mungkin dari suatu percobaan, simbolnya apa? Ruang sampel betul, maka bentuk ini akan jadi PA sama dengan banyak kejadian A, NA, banyak kejadian yang mungkin.
mungkin NS. PA sama dengan NA per NS. Untuk lebih jelas kita ke contoh. Yang tadi kita bahas kejadiannya, kita sekarang bahas peluangnya pada peristiwa pelemparan satu buah dadu. Peluang munculnya angka genap. Kalau dadu tadi ruang sampelnya jelas sekali 6, 1 sampai 6, maka banyaknya NS sama dengan 6. Kemudian dadu genap, karena yang diminta muncul angka genap, ya dari sini kita cari genap. Misalnya A yang genap itu 2, 4, 6, maka NA sama dengan 1, 2, 3, ada 3. Paham ya? NS 6, NA 3, tinggal bawa ke rumus ini sekarang. PA sama dengan NA per NS, maka NA-nya 3 dibagi 6 sama dengan, sederhanakan lagi, 3 dengan 6 sama-sama bagi 3, 1 per 2. Saya rasa bisa ya. Lanjut contoh yang kedua. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu secara acak, bridge itu remi. Tentukan peluang terambil kartu merah bernomor 10. Kalau Anda masih bingung apa yang dimaksudkan, kita lihat dulu, kartu bridge atau remi itu di sini tanpa joker ya. Kalau anak-anak yang sudah biasa main remi, lo jokernya kemana? Di sini tanpa joker. Ada 4 jenis warna kartu. Saya yakin lu semua sebenarnya bisa lihat. Pernah melihat. Saya lebih jelaskan. Nah ini ilustrasinya. Kartu remi itu kan ada 4, 2 warna hitam, 2 jenis kartu warna merah. Satu jenis kartu ini terdiri dari as, angka 2 sampai 10, dan JKK. Sehingga untuk satu jenis kartu di sini ada berapa? Ini 1 sampai 10 tambah 3, 13. Sehingga kalau 4 jenis kartu ada berapa? Iya, 52 kartu. 13 kali 4 ya, 52 kartu. Maka dari sini kesimpulannya ruang sampelnya adalah 52. Berarti kalau kita main seperangkat kartu bridge, kemungkinan yang kita ambil itu, kartu yang muncul itu ada 52. Sekarang NS-nya jadinya 52. Kejadian yang diharapkan apa? Terambilnya kartu merah bernomor 10. Misalkan kartu merah bernomor 10 itu di sini ada berapa? Ada 2 ya. Ini dia kartu merah bernomor 10. Saya perjelas ini. Maka kejadian NA-nya sama dengan 2. Kejadian terambil kartu merah bernomor 10 ada 2. Sekarang yang ditanya, peluangnya berapa? Tinggal masuk saja. PA sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 52. NS-nya 52. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 sama dengan 1 per 26. Saya rasa bisa ya. Kita lanjut dengan batas nilai peluang. Untuk menentukan batas nilai peluang, kita lihat cermati contoh soal dulu. Contoh pertama. Pada peristiwa pelemparan satu buah dadu satu kali, tentukan peluang munculnya dari A sampai D. Kita coba mulai dari yang A dulu. Peluang muncul angka yang kurang dari 7. Pada peristiwa pelemparan satu buah dadu, ingat, langkah pertama menentukan peluang pasti menentukan ruang sampel. Kalau satu dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ruang sampel sama dengan 6. Yang A, angka yang kurang dari 7. Dadu yang kurang dari 7, kita misalkan A, itu nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NA-nya sama dengan 6. Nah, sehingga peluang A sama dengan NA dibagi NS. Ini saja kuncinya. NA berapa? 6. NS berapa? 6. Ternyata untuk jawaban yang A, peluang mata dadu kurang dari 7 sama dengan 1. Ya jelas, angka kurang dari 7 semuanya, ruang sampelnya juga dia, maka 6 bagi 6 sama dengan 1. Yang B, mata dadu yang lebih dari 7. Ada enggak dari sini? Dari ruang sampel ini yang lebih dari 7? Enggak ada. Karena enggak ada, maka nilai yang lebih dari 7 tidak ada, maka NA-nya sama dengan 0, enggak ada. Maka peluang kejadian A-nya menjadi NA per NS, ini 0 dibagi 6, NS-nya 6, 0 dibagi 6 hasilnya 0. Nah, dari sini kita lihat batasan nilai peluang itu ternyata yang paling besar itu nilainya berapa? 1, yang paling kecil nilainya berapa?
0 kalau dia tidak ada 0, kalau semuanya iya nilainya 1, maka kisaran peluang ada di antara 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Paham ya? Kita lanjutkan jawab C yang D, nanti kita akan dapat kesimpulan lagi. Maka PA sama dengan 0 itu diistilahkan sebagai kemustahilan, yang tidak mungkin ada yang lebih dari 7. Tapi kalau peluang kejadiannya sama dengan 1, itu namanya kepastian. Ya pasti, karena anggota dadu 1 sampai 6 yang muncul kurang dari 7 ya 6 juga. Itu kepastian. Lanjut, untuk jawab C dan D, kita lihat dulu ruang sampelnya. Tadi ada 6, yang ditanyakan yang C dadu genap. Misal dadu genapnya A246. Dadu genap 246, maka NA-nya sama dengan 3. Maka PA sama dengan NA dibagi NS, 3 dibagi 6, sama ini sudah tadi ya, 1/2. Yang D, dadu bukan genap yang ditanya. Kalau dadu bukan genap, saya simbolkan dengan A komplement, ini dibaca. Kalau dadu genap dia A, dadu bukan genap, A komplement. Nah, kalau dari ruang sampel ini dadu genapnya 2, 4, 6, maka yang bukan genap sisa dari sini adalah 1, 3, 5. Paham ya? Sehingga N untuk A komplementnya adalah 3. Maka peluang dari A komplement, kalau PA ya NA, kalau PA komplement, NA komplement dibagi NS. Sama juga 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Nah, dari sini kita akan dapatkan kesimpulan. PA jika kita tambahkan dengan PA komplement, itu hasilnya PA-nya kan setengah, nak. Setengah ditambah setengah hasilnya sama dengan 1. Maka secara umum kita tuliskan PA ditambah PA komplement sama dengan 1. PA tambah PA komplement sama dengan 1 bisa dituliskan juga sebagai PA komplementnya sama dengan ini sama dengan 1 dikurangi PA. Paham ya? Nah, dengan keterangan PA-nya itu peluang untuk kejadian A dan PA komplement itu peluang kejadian bukan A, lawan dari kejadian A. Saya perjelas dengan contoh. Jika peluang siswa SMKN 1 Mas Ubud gagal dalam ujian adalah 0,0001, tentukan peluang SMKN 1 Mas Ubud berhasil dalam ujian. Berarti kalau gagal kan lawannya berhasil, sehingga dari soal ini kita bisa misalkan A-nya kejadian siswa SMK Mas Ubud gagal, dia gagal diketahui, maka A komplementnya adalah kejadian SMK Mas Ubud berhasil dalam ujian. Gagalnya A, berhasilnya berarti A komplement. Maka di sini sekarang kita dapatkan PA komplement, kita kan mencari A komplementnya, peluang dari berhasilnya PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA, 1 dikurangi 0,0001. Dengan kalkulator hasilnya 0,9999. Bisa ya? Baik, kita lanjut dengan frekuensi harapan. Dia didefinisikan sebagai banyaknya kemunculan yang diharapkan pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan. Atau secara singkatnya bisa dikatakan frekuensi harapan merupakan banyaknya percobaan dikalikan dengan peluang suatu kejadian. Secara matematis dia bisa ditulis sebagai FHA itu sama dengan N kali PA, di mana FHA itu frekuensi harapan suatu kejadian, N-nya banyak percobaan, dan PA peluang suatu kejadian. Jadi dalam hal ini ketika Anda diminta menentukan frekuensi harapan, pertama yang harus Anda tentukan adalah nilai peluangnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. 2 buah mata dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukanlah frekuensi harapan munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Ya. Dalam hal ini peristiwanya adalah pelemparan 2 dadu.
Kalau dua dadu dilemparkan, Anda mungkin masih mengingat kemungkinan-kemungkinan yang muncul apa saja, atau dalam hal ini ruang sampelnya apa saja. Kita sudah pernah mencoba menentukannya dengan menggunakan tabel. Ya, bentuknya seperti ini ya, mudah-mudahan masih diingat. Dari tabel ini, banyaknya titik-titik sampel kita dapatkan berapa? Ya, betul. Banyaknya ruang sampel atau NS itu sama dengan 36. Itu langkah pertama dulu sebagai modal kita menentukan peluangnya. Sudah ruang sampelnya sama dengan 6, kita menentukan titik sampel yang diinginkan. Yang diinginkan frekuensi harapan munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Kita lihat dari ke-36 titik sampel, kita cari pasangan jumlah mata dadu pertama jika ditambahkan dengan dadu kedua, hasilnya harus sama dengan 6. Saya ambil contoh kalau 31 benar enggak? Artinya mata dadu 3, mata dadu pertama 3, mata dadu kedua 1, kalau dijumlahkan 3 tambah 1, 4. Yang diminta jumlahnya sama dengan 6. Mudah-mudahan dari mencermati ini sudah ada bayangan ya. Ya, yang pertama saya ambil 51, 5 tambah 1 jumlahnya 6. Kemudian, betul, 42, 33, 24, 15. Gitu ya. Maka A-nya 15, 24, 33, 42, 51. Jika dijumlahkan pasangan ini sama dengan 6. Sehingga banyaknya kejadian A atau NA sama dengan 5. Sehingga PA-nya sama dengan NA per NS itu sama dengan 5 per 36. Oke, peluang sudah kita dapatkan. Sekarang banyaknya percobaan sebanyak 144 kali, sehingga dikatakan N-nya sama dengan 144. Dari sini kita akan dapatkan FHA-nya sama dengan N kali PA, sehingga FHA sama dengan 144, N-nya 144, kali peluangnya 5 per 36, sehingga FHA sama dengan 20. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih.